Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menyampaikan pihaknya akan turut serta berkontribusi dalam pelaksanaan The Seventh Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR tahun 2022. Salah satu tujuan The Seven GPDRR tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, Menteri Bintang mengharapkan adanya perlibatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh perempuan penyintas bencana dalam pameran produk yang akan diselenggarakan guna meningkatkan pemberdayaan perempuan, khususnya para penyintas bencana. Dalam rapat tingkat menteri evaluasi perkembangan persiapan panitia nasional penyelenggara The Seven GPDRR tahun 2022 di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Menteri Bintang menyampaikan selama ini di beberapa lokasi bencana, pihaknya telah melakukan pendampingan kepada perempuan penyintas untuk mengisi waktunya di tempat pengungsian. Pendampingan ini juga disesuaikan dengan potensi di daerah bencana tersebut. Tak hanya itu, Menteri Bintang menyampaikan Kementerian PPPA akan mengangkat isu gender dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dalam thematic section The Seven GPDRR tahun 2022, terutama terkait pencegahan dan penanganan. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden bahwa Kemen PPPA ditunjuk sebagai salah satu anggota substansi dalam pelaksanaan The Seven GPDRR. Pihaknya akan menyiapkan konsep note, dokumen dan dokumentasi terkait isu gender dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak, baik terkait tanggap darurat bencana ketika terjadi kondisi bencana, demikian juga pasca bencana. Yang kami hormati Pak Menko, sesuai dengan Kepres bahwa kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kan ditunjuk sebagai salah satu anggota dari substansi. Nah, pada kesempatan ini dapat kami laporkan, mungkin kami sedikit sekali menyampaikan sesuai dengan tusi kami. Tentu yang pertama kami akan mengangkat tentang isu gender serta perlindungan khusus perempuan dan anak dalam hal pencegahan dan penanganan dalam thematic session. Nah, tentu dalam kesempatan ini Pak Menko, yang bisa kami lakukan nanti terkait dengan beberapa inisiasi acara kegiatan dengan keterbatasan kami di Kemen PPA, mungkin kami akan lakukan secara hybrid, ya, luring dan daring. Kemudian juga kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menyiapkan konsep note, outcome dokumen dan dokumentasi terkait dengan isu gender, demikian juga perlindungan perempuan dan anak baik dalam situasi bencana, baik sebelum, saat tanggap darurat, demikian setelah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi menjelaskan GPDRR merupakan forum multi-stakeholder yang dilaksanakan setiap 2 tahun oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan secara khusus akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. Penyelenggaraan The Seven GPDRR di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat diplomasi kemanusiaan nasional dan mendorong komitmen di bidang pengurangan risiko bencana. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan akan secara langsung ataupun tidak langsung mendukung upaya pemulihan ekonomi dan pariwisata. Muhadjir menegaskan meskipun akan dihadiri sekitar 193 negara, The Seven GPDRR tahun 2022 akan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Melalui peninjauan, pemerintah Indonesia memastikan penyelenggaraan The Seven GPDRR tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, aman, bermanfaat, dan tetap patuh pada protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi COVID-19. Kegiatan The Seven GPDRR tahun 2022 akan diselenggarakan dari 23 hingga 28 Mei 2022 di Bali dengan mengangkat tema sementara From Risk to Resilience Towards Sustainable Developments for All in a COVID-19 Transformed World. Kegiatan The Seven GPDRR tahun 2022 akan diselenggarakan dari 23 hingga 28 Mei 2022 di Bali dengan mengangkat tema sementara From Risk to Resilience Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.